Shalom Alahim. Berjumpa kembali bersama-sama dengan hamba Tuhan Gembala Sidang pada saat ini untuk jemaat Alpha Omega sekalian yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun jemaat Alpha Omega Apostolik berada. Firman hari ini akan terambil di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jemaat Alpha Omega Apostolik yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga. Bahkan dalam teks asli Alkitab dan dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan cuma kunci saja, tetapi kunci-kunci kerajaan sorga. Rahasia kemenangan dan kekuatan Tuhan dianugerahkan kepada kita, gereja yang berdiri di atas batu karang yang kokoh, kuat, teguh itu. Yesus berkata bahwa gereja yang berdiri di atas batu karang itu dikatakan bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. Ingat kata alam maut tidak dapat menguasainya. Sehingga kita tidak perlu takut atas apapun. Sebab alam maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan dia sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia sudah naik ke surga. Dan yang luar biasa adalah rohnya, roh Kristus yang sudah penuh dengan kemenangan gilang gemilang itu dianugerahkan, diberikan kepada kita sekalian. Sehingga Yesus yang sudah menang itu memberikan roh yang penuh kemenangan di dalam pribadi saya dan jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Allah dan jadilah pemenang. Bahkan firman Allah katakan lebih daripada pemenang, oleh karena Yesus Kristus yang sudah melakukannya bagi kita. Dalam kehidupan kita ada DNA Kristus, ada kuasa kehidupan Kristus yang luar biasa, yang supaya kita hidup di dalamnya, kita berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita dari kemenangan datang kepada kemenangan. Roh Kudus akan menuntun kita dalam segala kebenaran Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup ini. Gereja yang Tuhan inginkan, gereja di atas batu karang yang kokoh, kuat, teguh. Gereja yang Tuhan inginkan adalah gereja yang penuh kemenangan gilang gemilang. Firman Tuhan berkata, alam maut tidak dapat menguasainya. Dan itulah kerajaan yang tidak bergoncang, yang sudah pernah dilihat lebih dahulu oleh Nebukadnezar pada zaman Daniel. Nebukadnezar tidak memahami hal itu, tetapi ada Daniel, orang pilihan Tuhan, yang hidup sesuai dengan hati Tuhan. Kehendak Allah dinyatakan kepada Daniel tentang rahasia gereja akhir zaman, bahwa ada kerajaan Allah diumpamakan bagaikan batu yang ditaruh
atau batu yang dilemparkan dari langit dan menghancurkan patung Nebukadnezar yang besar itu. Patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, dan patung yang besar itu sudah hancur, dan batu itu yang sudah terungkit dari sorga. Batu itu semakin hari semakin besar, dan itulah kerajaan Allah yang harus ditegakkan di muka bumi ini, di mana Yesus adalah rajanya. Ada raja, ada kerajaan Allah, ada anak-anak kerajaan, dan ada mandat kerajaan, dan kita sudah tergolong di dalamnya. Mari kita berdiri atas kebenaran firman Allah. Mari kita menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Firman Allah berkata bahwa perkataannya bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi perkataan Tuhan. Perkataan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi dikatakan oleh kuasa Allah. Dan kerajaan Allah mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat Alpha Omega Apostolik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemenang, menjadi lebih daripada pemenang, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Sehingga kita tidak perlu takut terhadap apapun pada akhir-akhir ini. Tuhan luaskan ujian, tantangan, percobaan ini untuk memurnikan gereja, untuk supaya gereja bangkit, gereja melihat kehendak Allah, gereja melihat apa yang menjadi rencana Allah ke depan, bahwa ada gereja yang diberkati Tuhan, ada gereja yang bangkit, ada gereja yang melaksanakan mandat Tuhan di muka bumi ini. Sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, kerajaannya harus ditegakkan, namanya harus dimuliakan, dan kehendaknya harus jadi. Dan siapakah yang akan dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini selain kita, saya, dan jemaat sekalian, jemaat Alpha Omega Apostolik yang sudah dipilih oleh Tuhan supaya tergabung di dalamnya menjadi gereja yang hidup, yang berdiri atas batu karang yang kokoh kuat teguh. Alam maut tak dapat menguasainya. Roh-roh kegelapan tak dapat menguasai kita. Oleh karena itu mari kita bangkit. Mari roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Lihat kepada panggilan surgawi. Jangan hanya mendengar apa kata orang, apa kata keadaan yang ada di sekeliling kita, tapi kita mendengarkan suara Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman-Nya, bila Roh Kudus memimpin kita, sehingga tongkat kuasa Tuhan, mandat kerajaan Allah kita miliki. Seperti kata firman Tuhan, bahwa tongkatnya telah diulurkan di Sion, supaya kita memiliki tongkat itu, supaya kita memiliki mandat kerajaan sorga itu, dan kita akan melaksanakan kata firman Tuhan dengan kita berdiri atas kebenaran Allah, dengan kita berdiri di atas gereja yang berada di atas batu karang yang teguh itu. Maka ada kunci kerajaan yang Tuhan anugerahkan. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kita ucapkan di bumi terucap di surga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Gereja yang ada dalam Yesus Kristus, surga dan bumi menjadi satu di dalam Kristus. Penuh kemenangan gilang gemilang. Kerajaan Allah itu kita jalankan di dalam Kristus, dalam mandat surgawi ini. Ada kuasa kerajaan Allah, dan kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Oleh karena itu marilah kita terkonek dengan surga, dan kita memahami kehendaknya, minta roh hikmat dan wahyu, sehingga kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendaknya di muka bumi ini, supaya kerajaan Allah menjadi nyata, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita hanya melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.